Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok G ingin mempresentasikan tentang security maintenance yang beranggotakan saya sendiri Atika Supridandia. Saya Muhammad Amin Fabian. Saya Muhammad Tatar Arya Sultahan. Oke, akan langsung dimulai oleh Atika. Silakan. Baik, di sini apa itu security maintenance? Yaitu proses berkelanjutan yang dilakukan setelah sesuatu sistem dibangun, diamankan, dan diterapkan. Banyak orang menganggap bahwa keamanan sistem itu berhasil dipasang. Padahal kenyataannya keamanan itu harus terus dipelihara. Hal ini karena lingkungan teknologi selalu berubah, maka ancaman keamanan terus bermunculan. Oleh karena itu, aktivitas maintenance harus dilakukan secara rutin agar sistem terjaga aman, stabil, dan dapat diandalkan oleh banyak orang. Di sini ada mengapa security maintenance itu penting. Yang pertama itu ada perubahan lingkungan, sistem operasi, aplikasi, dan teknologi terus berkembang sehingga ancaman juga ikut berkembang. Yang kedua itu ada kerentanan baru. Munculnya kerentanan baru itu setiap perangkat lunak memiliki kemungkinan ditemukannya celah keamanan baru untuk diketahui atau yang belum diketahui. Yang ketiga itu ada ancaman cyber. Ancaman cyber itu saat ini kita menghadapi berbagai bentuk serangan seperti malware, virus, ransomware, dan serangan hacker yang menggunakan teknik-teknik canggih. Yang keempat itu ada kepatuhan dan regulasi. Banyak orang organisasi harus memenuhi standar keamanan tertentu yang mengharuskan maintenance dilakukan secara rutin. Lalu yang terakhir itu ada menjaga kepercayaan. Nah, kegagalan menjaga keamanan data dapat merusak reputasi jangka panjang dan menghancurkan kepercayaan pengguna. Begini ada proses maintenance, yaitu yang pertama monitoring dan analisis logging. Menurut NIST atau National Institute of Standards and Technology, security maintenance terdiri dari beberapa aktivitas utama. Monitoring dan analisis logging ini untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, lalu ada backup data secara rutin. Ini untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan maupun serangan cyber. Lalu selanjutnya ada pemulihan dari kompromi dan keamanan. Ini untuk mengembalikan keamanan sistem dan kembali beroperasi dengan cepat setelah insiden. Lalu ada pengujian keamanan sistem. Ini secara berkala untuk memastikan sistem tetap aman. Lalu yang terakhir itu ada patching serta update software untuk menutup celah keamanan yang ditemukan. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada logging dan monitoring. Nah, definisinya itu adalah perekaman kejadian yang terjadi dalam sistem operasi, aplikasi maupun perangkat jaringan. Lalu fungsinya itu untuk investigasi insiden keamanan. Karena log dapat menunjukkan kronologi apa yang terjadi sebelum, saat, dan sesudah insiden. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dan solusinya, yaitu ukuran data log bisa menjadi sangat besar. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan cermat seperti rotasi log otomatis dan arsip data untuk menghemat uang. Karena analisis manual itu sulit dan lambat, sangat dianjurkan untuk menggunakan alat otomatis demi mendeteksi perilaku abnormal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tata.
Selanjutnya ada backup dan arsip data. Backup adalah salinan data untuk pemulihan cepat, dan arsip adalah penyimpanan data dengan waktu yang sangat panjang untuk memenuhi syarat audit atau hukum. Salah satu contohnya pentingnya backup adalah kasus serangan terhadap penyedia hosting di Australia pada tahun 2011. Dalam kasus tersebut, data utama backup online ikut hancur sehingga banyak pelanggan kehilangan data secara permanen. Karena itu, backup offline dan penyimpanan di lokasi yang terpisah sangat dianjurkan. Terus ada kasus ransomware. Pada slide ini, kami membahas contoh kegagalan security maintenance. Pada tahun 2023, sebuah rumah sakit di Amerika Serikat mengalami serangan ransomware yang mengenkripsi data pasien dan sistem operasional rumah sakit. Karena operasional rumah sakit terganggu selama beberapa hari dan pihak rumah sakit harus mengeluarkan biaya besar untuk memulihkan sistem mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa maintenance yang diabaikan dapat menimbulkan dampak yang sangat serius. Dan ini contoh keberhasilannya. Contohnya ada di perusahaan XYZ. Berbeda dengan kasus sebelumnya, perusahaan ini berhasil menghadapi ancaman keamanan karena mereka menerapkan security maintenance secara disiplin. Perusahaan ini melakukan monitoring secara 24 jam, patching secara rutin, dan memiliki sistem deteksi dini yang baik. Ketika terjadi serangan malware, sistem langsung memberikan peringatan kepada tim IT sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cepat. Hasilnya, tidak ada data yang hilang, operasional tetap berjalan seperti biasanya. Terus ada implementasi pada Windows Security. Contoh implementasi security maintenance juga dapat dilihat pada sistem operasi Windows. Windows menggunakan access token dan security descriptor untuk mengatur hak akses pengguna. Access token berisi informasi seperti security, sementara itu security descriptor dan access control list atau ACL digunakan untuk menentukan siapa yang dapat mengakses suatu objek dan jenis akses yang diperbolehkan. Dengan mekanisme ini, Windows dapat menerapkan kontrol akses yang ketat sekaligus mendukung proses audit keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil Fabian. Nah, untuk praktik security maintenance secara efektif ini ada beberapa cara, yaitu pertama ada update, itu melakukan update patch dan software secara rutin agar seluruh keamanan itu bisa tertutup. Nah, yang kedua itu ada backup, yaitu melakukan backup data secara berkala dan menyimpannya pada lokasi yang aman serta terpisah dari data utama. Nah, ketiga adalah melakukan monitoring. Nah, monitoring sistem ini dilakukan secara aktif menggunakan alat yang otomatis untuk mendeteksi ancaman sejak dini. Lalu ada audit dan pengujian untuk keamanan secara berkala. Lalu yang terakhir adalah edukasi pengguna. Jadi dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa security maintenance merupakan proses yang sangat penting dan harus dilakukan secara terus-menerus. Melalui monitor log, backup data, patching software, serta pengujian keamanan secara berkala, organisasi dapat mengurangi risiko serangan dan mempercepat pemulihan apabila terjadi insiden. Keberhasilan maupun kegagalan suatu sistem dapat dalam menghadapi ancaman keamanan sangat dipengaruhi oleh kualitas security maintenance yang ditetapkan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah referensi yang kami gunakan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.